Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas statistika yang mana dengan topik perbandingan waktu rata-rata menggunakan UJT. Adapun anggota dari kelompok C yaitu Rahman Hidayat, Ferdio Surya Muzaki, dan terakhir adalah Wahyudi. Langsung saja pada pembahasan pertama yang akan dibahas oleh Wahyudi. Pada Wahyudi dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya akan Yudi mati, make Yudi. Maaf. Baiklah, saya akan membacakan materi dari presentasi kami. Yang pertama yaitu apa itu SPSS. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi, serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Slide selanjutnya. Apa itu UJT? UJT itu sebuah uji yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut Absari tahun 2018. Baiklah, yang selanjutnya teori antrian. Teori antrian adalah teori yang menyangkut studi matematis dalam antrian-antrian atau baris-baris penungguan. Menurut Dimyati 2009. Selanjutnya metodologi penelitian. Adapun poin-poin dari metodologi penelitian yang pertama yaitu studi literatur, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga pengumpulan data, dan yang keempat pengolahan data, yang kelima analisis dan pembahasan, dan yang keenam penutup. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wahyudi. Selanjutnya pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Ferdio. Pada Ferdio dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama ada pengumpulan data sekunder dan statistik. Yang kami gunakan adalah sampel data waktu antri dan waktu di kasir dalam pembelian satu buah Indomie di mall-mall tertentu. Pada sampel ini kami menguji data di Budiman Mart UNP dengan Basco Grand Mall. Inilah data independen sampel tes. Antara kelompok C yaitu di Budiman Mart UNP dengan kelompok E di Basco Grand Mall. Pengolahan data. Pengolahan data pada tugas statistika ini akan diolah menggunakan software SPSS, dan data sekunder tersebut akan diuji menggunakan metode UJT. Adapun langkah-langkah untuk pengujian menggunakan aplikasi SPSS yaitu yang pertama memberi identitas pada variabel view. Kemudian klik data view dan inputkan data yang sudah ada. Kemudian tekan opsi analis, deskriptif statik, explore, kemudian OK. Pada dependent list-nya kita isi antri dan kasir.
pada faktor listnya diisi tempat. Kemudian tekan OK, dan seperti inilah hasilnya. Yang pada hasil deskriptif itu yang pertama ada antri, main-nya 320, mediannya 217, minimumnya 0, maksimumnya 741. Yang kedua, main-nya 69,57, mediannya 54, maksimumnya 0, minimumnya 0, maksimumnya 150. Kemudian deskriptif pada bagian kasir, main-nya 23, mediannya 18, minimumnya 11, maksimumnya 43. Yang kedua, main-nya 23,14, mediannya 22, minimumnya 16, maksimumnya 34. Nah, inilah data-datanya. Datanya itu ada antri dan kasir. Kemudian ada 7. Kemudian ini histogramnya, histogram antri. Ini histogram kasir. Selanjutnya analisis UJT. Pengolahan data ini dilakukan karena untuk mengetahui perbedaan atau perbandingan antara data sampel kelompok C dengan data sampel kelompok E, yaitu Budiman Mark ONP dengan Basko Grenmal. Data perbandingan tersebut berupa lama waktu antrian dan lama waktu pembayaran di kasir. Acuan pembelian di mall tersebut adalah hanya membeli 1 buah Indomie saja. Kemungkinan data waktu yang diperoleh antara kelompok C dan kelompok E bisa cepat ataupun lama. Untuk menguji hal tersebut hanya dengan acuan pembelian 1 Indomie, karena jumlah makanan atau minuman dan barang yang sangat banyak di dalam tentu akan memakan waktu yang sangat banyak dan kurang efektif. Alternatif terbaik adalah mengambil sampel di kelompok tersebut dan akan menarik kesimpulan untuk perbandingan antara data sampel kelompok C dan kelompok E. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dan pembahasan dari Perdio. Itulah hasil dari pembahasan dari pengolahan UJT. Kemudian saya sendiri akan menarik kesimpulan dari pembahasan itu sendiri. Dari kesimpulan tersebut, dalam memasukkan data statistik ke dalam program SPSS, diperlukan ketelitian, kecermatan dalam mengolah data, karena akan berpengaruh dalam pengolahan data yang selanjutnya. Yang mana dalam SPSS, data yang sering kami gunakan adalah gabungan data nominal dan scale. Jadi ketelitian sekaligus kecermatan sangat diperlukan dalam memasukkan data ke SPSS tersebut. Itulah kesimpulan yang dapat saya tarik dari hasil pembahasan presentasi ini. Adapun kekurangan dan kesalahan dari presentasi ini, kami dari tim kelompok C mohon maaf, dan akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.